Siapapun akal sehat, rasionalitas yang sehat akan mengakui itu. Karena itu berdasarkan penelitian ilmiah. Data logis, bukti-bukti logis yang valid. Akhirnya dengan begitulah kemudian takjub. Saudara Bobon, memang betul Islam itu adalah ajaran yang nyata. Dia berasal dari Tuhan yang pantas disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena firman-Nya benar. Ya, melalui Rasulnya Nabi Muhammad, apa yang diucapkan Rasul itu kan dikawal langsung, dibimbing langsung oleh wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dikatakan itu memang betul-betul nyata, terbukti dari penelitiannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdaril azim. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, siapapun itu, semoga semuanya selalu dianugerahi kesehatan sekaligus kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Ali Sabillah di rumah Kusman Alifah, masih di studio dapur ya. Di studio dapur dengan segmen apa ini ya? Segmen ngaji edukasi terapi ya. Segmen edukasi ya, edukasi atau ngaji sama saja karena ini insya Allah menambah ilmu ya, segmen edukasi termasuk lah. Nanti ngaji kesannya pakai kitab atau apa ya sejenisnya ya. Ini kan tidak pakai kitab, anggap edukasi lah. Edukasi terkait dengan berita yang lagi viral ya, informasi yang lagi viral tentang yang lagi trending ya, tentang banyaknya mualaf dari tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh terkenal yang masuk Islam ya. Sebagaimana baru saja tadi malam dini hari saya buat video juga. Kali ini subuh ya, biasanya saya ngaji ada suatu hal yang membatalkan wudhu saya. Akhirnya saya tidak ngaji ya, mau wudhu itu dingin ya. Daripada saya tidur dan melakukan hal yang tidak bermanfaat, maka saya ingat ya sekalian buat konten ya. Bagian ini subuh ya, saya mencoba subuh ya. Usai salat subuh kan subuh penuh keberkahan ya. Sehingga semoga video kali ini juga bisa menghasilkan menjadi jalan ya keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, tadi malam saya membahas tentang yaitu masih ada keterkaitannya ya, tokoh-tokoh besar yang masuk Islam, seperti halnya paling baru ya dokter kecantikan yang terkenal, seorang YouTuber besar yang terkenal dengan podcastnya ya, yaitu dokter kecantikan Richard Lee, sulit namanya. Kemudian disusul baru-baru ini juga rame ya, yakni tentang YouTuber besar juga Bobon Santoso, yang bernama Bobon Santoso. Sebelumnya saya sempat membahas tentang menariknya motif Dr. Richard Lee ini tertarik pada Islam sehingga masuk Islam menjadi mualaf. Nah, setelahnya ada saudara Bobon Santoso, juga orang terkenal YouTuber besar juga, yang juga masuk Islam dan motifnya juga menarik. Nah, ini sangat ilmiah sekali. Kemarin Dr. Richard itu kan motifnya lebih ke religius ya. Religius karena di situ menemukan tentang kegelisahan hidupnya ya, tentang masalah batin ya, psikis.
lebih psikis, religius ya, tentang masalah kegundahannya, persoalan batinnya. Setelah nyampe di puncak popularitas, dia bingung tentang tujuan kehidupannya ya. Merasa hampa, lalu mencari-cari. Di situ dalam kebingungannya itu mencari solusi, di situ ada ketemu Islam. Terbukalah solusinya dengan nilai-nilai Islam yang ada di ayat surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 tentang ujian hidup itu. Di situ kemudian la'allahum ulaika humul muhtadun. Kemudian mendapat petunjuk pas dengan ayat itu. Itu menarik. Nah, ini tidak kalah menariknya juga menarik sehingga saya bahas penyebab masuknya saudara Bobon Santoso menjadi mualaf masuk Islamnya. Langsung saja, ternyata setelah saya amati juga dari dari ungkapan beliau sendiri di medsos ya. Ini justru lebih ke ilmiah. Nah, ilmiah banget ya. Berangkat dari ilmiah sebagaimana di konten sebelumnya tentang mu'alaf ini juga, bahwa Islam itu memang agama yang paling rasional, tidak menabrak nilai-nilai rasional, bahkan searah ya dengan rasionalitas, sesuai dengan nilai-nilai rasionalitas atau jalur logika. Nah, ini pas dengan ini. Ilmiah banget kalau ini, sangat rasional banget karena keterkaitan dengan penelitiannya ya, pengamatannya tentang suatu hal ya, yang di situ sesuai dengan nilai-nilai ajaran atau keyakinan yang diajarkan Islam itu. Apa itu? Yakni tentang air Zam-Zam. Kita ketahui bahwasanya air Zam-Zam itu menjadi bagian dari keyakinan di dalam nilai-nilai Islam ya, di dalam ajaran Islam ya. Bahwasanya air Zam-Zam itu air yang ada di dalam sejarah Islam, menjadi bagian dari ajaran Islam yang diyakini ya. Bahwasanya air Zam-Zam itu air yang awal mulanya dia bersumber muncul dari kisah Nabiullah Ismail dan ibunya ya, Sayyidatul Hajar ya, di tanah tandus, tanah gersang Mekah itu ya. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim yang digambarkan dalam doanya Nabi Ibrahim dalam firman Allah ya. Allah menggambarkan doanya Nabi Ibrahim waktu itu meninggalkan bayi Ismail dan ibunya Hajar di padang tandus. Awal mula munculnya sumber air Zam-Zam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samaratin 'alam yashkurun. Ya Allah Tuhan kami, saya meninggalkan sebagian keturunanku, katanya Nabi Ibrahim sebelum meninggalkan keduanya itu di lembah, biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak bertumbuhan, yang tidak ada tumbuhannya. Inda baitikal, di samping rumahmu yang suci ya, yang mulia, yakni Ka'bah, dasar Ka'bah waktu itu ya. Inda baitikal muharrabana liwaqimus shalah, demikian itu ya Allah sebagai perintah Engkau agar mereka mendirikan salat. Liwaqimus shalah, tujuannya seperti itu. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, maka liwaqimus shalah faj'al, maka jadikanlah hati manusia, sebagian hati manusia, tahwi ilaihim, cenderung ke sini, ke mereka, cenderung datang, suka datang ke situ. Karena waktu itu gak ada manusia yang lain dan tandus, gak ada tumbuhan, gak ada air. Makanya Nabi Ibrahim doa agar di situ nanti tumbuh, ada air, termasuk manusia, baik manusia yang membawa buah-buahan makanan ke situ, atau di situ yang tumbuh air, atau tumbuh tanaman, atau muncul air. Pokoknya melengkapi ya kebutuhan hidup waktu itu, gimana kiranya lengkap di situ doanya Nabi Ibrahim. Gimana terusannya? Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samaratin 'alam yashkurun, dan berilah mereka rezeki ya, agar mereka bersyukur keturunannya itu.
Jadi berupa rezeki, tumbuhan, air, dan sejenisnya yang dibutuhkan dalam kehidupan itu. Termasuk dengan cara manusia datang berbondong-bondong ke situ. Ternyata doa Nabi Ibrahim betul dikabulkan sampai sekarang ini. Jadi Mekah Al-Mukarramah itu orang betul tahu ilahi, orang suka ke sana untuk naik haji. Terkabulkan betulan. Untuk mendirikan sholat, tapi tidak juga mendirikan sholat, tapi dikasih rezeki agar bisa menegakkan sholat secara istiqomah. Sampai sekarang Mekah itu. Nah, di situ kemudian singkat cerita muncul dari ketika Sayyidatul Hajar bingung berputar-putar antara Bukit Sofa dan Marwah itu ya. Kemudian ternyata di bawah bayi Ismail itu kakinya konon menerjang pasir itu lalu tumbuh air. Kemudian Sayyidatul Hajar dari jauh kelihatan Zamzam itu. Artinya itu ada air itu Zamzam. Itu akhirnya disebut Ma'u Zamzam. Dan banyak di dalam hadis Rasulullah tentang bahwasanya Ma'u Zamzam itu adalah air yang penuh makanan yang bergizi ya. Sebagai makanan yang bergizi air Zamzam itu. Walaupun bening ya, tapi di situ penuh gizi. Jadi tidak seperti kandungan minuman yang lainnya. Di situ cukup penuh gizi, walaupun sekedar air, bukan makanan-makanan kayak nasi atau gandum, buah-buahan. Walaupun sekedar air bening, bukan susu, tapi di situ penuh gizi, tidak kalah dengan susu. Kemudian sebagai penawar, sebagai obat, penawar bagi penyakit, jadi sebagai obat. Kemudian dalam hadis lain bahwasanya air itu juga air yang terbaik, paling baik di bumi ini. Jadi Rasul menegaskan banyak tentang air Zamzam, kelebihannya air Zamzam. Termasuk Ma'u Zamzam itu Ma'u Zamzam lima syuriba lahu. Bahwasanya air Zamzam itu sesuai khasiatnya nanti menjadi khasiat sesuai dengan niat yang meminumnya. Kalau yang meminumnya untuk sebagai obat, ya dia jadi obat yang menyembuhkan. Kalau minuman diniatkan untuk agar kenyang, ya dia akan kenyang, penuh gizi. Minuman untuk menegakkan kesehatannya, mencukupi kesehatannya, akan menjadi tercukupi kesehatannya. Dia adiknya 5 suri balau, tergantung niat yang meminumnya. Itu Zamzam. Jadi banyak penegasan-penegasan Nabi yang menyebutkan dari sejarah itu. Kemudian ditegaskan oleh Nabi tentang kebaikan atau kelebihan Ma'u Zamzam yang tidak ada bandingannya dengan air di dunia ini, dengan air lain di dunia ini. Nah, itu menjadi ajaran dan keyakinan umat Islam. Ada ini ajaran-ajaran Islam, sejarah Islam, ajaran Islam. Kembali tentang motif saudara Bobon Santoso masuk Islam. Jadi beliau itu ternyata masuk Islamnya gara-gara dia meneliti air, termasuk air Zamzam, semua air sumur, air sumber di mana, air sungai, banyak air di situ diteliti, diamati. Dan dia termasuk tahu gambarannya bahwasanya air Zamzam itu menjadi keyakinan bagian dari keyakinan umat Islam bahwa itu air yang terbaik di bumi ini. Dia teliti kan memang itu di konten YouTube-nya. Dia seorang YouTuber besar yang isinya termasuk pengamatan, penelitian, termasuk meneliti air itu. Salah satu konten YouTube-nya. Disitulah berawal kali dia lalu takjub merani tentang Islam. Gara-gara menemukan ternyata dia di dalam penelitiannya itu mikroskop dia teliti kandungannya, kebaikannya, unsur-unsur nilai-nilai kebaikan dalam semua air yang diteliti. Ternyata emang betul. Secara data membuktikan bahwasanya hasil penelitiannya ternyata air Zamzam itu menjadi air yang terbaik. Dari berbagai sisinya, termasuk sisi kesehatannya. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam air Zamzam itu memang menjadi air yang terbaik. Itu hasil pengamatannya dengan alatnya itu. Nah, ini dia mengamati ini proses ilmiah. Proses yang ilmiah, di situ ada data-data. Jadi disitulah ketakjubannya. Jadi memang nilai-nilai Al-Quran itu terbukti baginya bahwasanya nilai-nilai yang diajarkan di dalam Islam itu adalah tidak menabrak, tidak bertentangan dengan ilmiah. Tapi ilmiah yang betul, yang sesuai data betul, bukan hasil halusinasi, perkiraan, penelitian yang betul-betul benar, valid. Termasuk yang dilakukan oleh saudara Bobon itu. Ternyata memang betul. Kecanggihan alat penelitiannya itu menemukan betul-betul membuktikan bahwa air Zamzam itu menjadi air yang terbaik. Jadi terbukti
hadis Rasul, firmannya Allah yang menegaskan kebaikan air Zam-Zam, khasiat-khasiat air Zam-Zam lebih daripada air lainnya di muka bumi ini. Ini terbukti dengan penelitian ilmiahnya itu. Ini keren. Makanya memang betul-betul bahwasanya ajaran atau nilai-nilai Islam itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ilmiah atau rasionalitas. Jadi proses rasionalitas, logika, sehingga ya tidak ada yang menentangnya. Siapapun akal sehat, rasionalitas yang sehat akan mengakui itu. Karena itu berdasarkan penelitian ilmiah, data logis, bukti-bukti logis yang valid. Akhirnya dengan begitulah kemudian takjub, saudara Bobon, memang betul Islam itu adalah ajaran yang nyata. Dia berasal dari Tuhan yang pantas disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena firman-Nya benar. Ya, melalui Rasulnya Nabi Muhammad, apa yang diucapkan Rasul itu kan dikawal langsung, dibimbing langsung oleh wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dikatakan itu memang betul-betul nyata, terbukti dari penelitiannya itu. Satu poin dari ajaran Islam, satu sisi dari ajaran Islam itu yang dibahas masalah air Zam-Zam, keyakinan air Zam-Zam itu betul-betul terbukti nyata setelah dilakukan penelitian ilmiah. Jadi bukan hasil halusinasi. Yang banyak orang di luar Islam itu menganggap Islam itu bukan nyata, tidak ilmiah, tapi betul-betul ilmiah. Ini satu sisi masalah air Zam-Zam. Belum lagi soal lainnya, soal ibadah-ibadahnya, ajaran-ajaran yang lain yang diajarkan di dalam Islam. Termasuk etika akhlak Islam itu tidak menabrak nurani, sesuai dengan hati nurani yang siapapun akan mengakui itu. Nilai-nilainya, ajaran-ajarannya juga tidak bertentangan dengan ilmiah. Tidak bertentangan dengan nilai-nilai rasionalitas, kerja-kerja, pola-pola rasionalitas atau logika. Sehingga siapapun bisa mengakui. Nah, jadi ini kalau memang mungkin ada juga bergulir pemikiran tren masuk Islam mu'alaf, termasuk Gogon Santoso ini adalah karena tenar, karena numpang tenar dalam Islam, itu salah sekali. Karena Jojon ini termasuk seperti halnya Dr. Richard Lee. Dia betul-betul melakukan pencarian yang logis, yang rasional. Dan justru ada di puncak popularitas. Sudah ada di puncak popularitas, masa masih butuh numpang? Kan nyape-nyapein. Justru ini yang tidak masuk akal. Prasangka ini yang gak masuk akal, yang sangat berlebihan. Jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan di dalam konten kali ini. Semoga bisa menghadirkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa bahagia, jangan lupa muji Allah Subhanahu wa taala. Salah kurangnya mohon maaf kalau salah dibenarkan, kalau kurang dilengkapi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Sambung doanya juga untuk saya, semoga saya istiqomah untuk menebarkan atau berbagi manfaat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.